Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haru Biru. Apa kabar semuanya buat sobat-sobat Haru Biru yang ada di seluruh Nusantara? Di episode kali ini kita akan sedikit mengulik atau mengulas terkait tema strategi bertahan di masa pandemi. Pada kesempatan ini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh kawan saya, yaitu seorang founder dari LFC Digital Printing, seorang entrepreneur muda dan pelaku usaha lah yang masih muda sekali. Baik, langsung saja kita sapa bersama Bung Muhammad Rahmat Hidayat. Apa kabar, Bung? Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Semangat, Pak. Untuk sekarang apa nih aktivitasnya? Ya, sama halnya seperti kawan-kawan di luar sana, menikmati hidup dengan apa yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan kebermanfaatan bagi orang banyak gitu. Wah, mantap. Iya. Bermanfaat untuk bagi orang banyak. Iya, salah satunya kan ada. Baik, Bung Dayat. Di sini kita akan membahas tema terkait strategi bertahan, ya, terutamanya dalam ekonomi lah di masa pandemi saat ini. Dan kita meminta kepada Bung Dayat selaku pelaku usaha langsung yang masih muda, keren lah bagi kita, istilahnya memberikan inspirasi yang semangat tinggi lah. Laku baru, Bang. Pemain cetek tuh sebenarnya. Pemain cetek tapi punya nama yang jos lah buat kita. Oke. Alhamdulillah. Baik, Bung, ini kita langsung masuk di dialog atau berbagi wawasan lah di hari ini di program Haru Biru. Haru Biru. Semoga bisa memberikan informasi dan inspirasi buat. Saya masuk sini terasa adem gitu. Adem. Biru itu kan menenangkan suasana hati gitu. Dari di luar itu rasa benar sekali. Biru adem, nyaman. Dan biasa. Istilahnya biru itu luas. Luas ini. Baik, Bung. Apa sih dampak pandemi terhadap usaha Bung Dayat sendiri? Ya. Terima kasih Bang Isyam. Ini abang saya dari sejak berteman sama adik beliau nih saya nih. Jadi nggak asing lagi saat bertemu di sini. Jadi kayak benar-benar kayak saudara lagi, punya abang lagi gitu. Karena sama. Tapi di sini nih kita bisa lebih nyamannya lagi panggil aja Bang Kelo nih, karena nama kita di sini Bang Kelo nih. Oh, Bang Kelo. Kalau ada emosi sedikit boleh aja lah diplesetin. Bang Kelo. Bang Kelo. Oke. Kalau pas lagi emosi ya. Bang Kelo. Mungkin ada pertanyaan yang istilahnya nggak nyaman nih. Bisa. Iya, Oke. Baik. Saya rasa tidak ada hal yang mungkin saat ini orang-orang bilang kami tidak terdampak atau saya rasa semua merasa terdampak dengan adanya musibah pandemi SARS-CoV-19 ini, Bang ya. Itu tadi hal yang naif kalau kita tidak bilang ini adalah suatu anugerah, tapi juga di balik anugerah itu kita juga akan bilang ini adalah suatu musibah, khususnya bagi pelaku usaha gitulah. Dan bagi saya pribadi yang juga sedang menjalankan usaha ya mungkin kecil-kecilan lah, Bang. Bung Dayat bergeraknya di bidang di dunia kreatif digital printing, Bang. Oh iya. Iya, Bang. Gini ya, Bung. Karena dampak ini bukan hanya berdampak terhadap pelaku usaha yang dari kecil, tapi ini berdampaknya sampai ke pelaku usaha yang memang besar. Betul. Bukan istilahnya pelaku kecil seperti orang jualan kelontongan sampai mempunyai istilahnya tambang atau usaha besar lainnya, Pertamina ataupun itu merasakan dampak hal yang sama. Betul sekali. Artinya kita kalau saya pribadi menganggap ini bukan berarti bagi saya pribadi menjadi
keluhan gitu loh, karena semua orang juga merasakan, buat apalagi kita mengeluh, karena semua juga merasakan. Lebih baik ini menjadi titik semangat kita lagi untuk bagaimana mencari peluang-peluang di saat kita sama-sama menjadikan ini momen dampak tersebut gitu lah. Saya menyebutnya ini momen dampak yang menjadi peluang bagi usaha gitu loh. Yang paling dirasakan dari dampak ini apa sih, Bu? Kalau saya pribadi Bang, saya pribadi di bidang usaha dunia kreatif digital printing ini adalah menurun Bang, terutama omset kita di saat lagi masuk ke wilayah kita, khususnya di Kalimantan kemarin itu di bulan ini Bang, sekitar awal-awal Maret gitu ya. Jadi awal tahun itu ketika omset kita sudah sesuai dengan sesuai dengan rel target kita tidak mengira bahwa yang terjadi di belahan dunia sebelah sana, di mana tuh, di Wuhan, Cina, sampai ke daerah kita, wilayah Kabupaten Tanah Laut ini gitu. Artinya dampak tersebut membuat di tempat kami pribadi itu yang tadinya mungkin sudah kita anggap 100% itu sudah mengurang gitu loh. Mengurang hampir 50%, setengahnya Bang. Setengahnya kami mengurang, dan mungkin pada saat itu kita pernah melaksanakan WFH juga untuk karyawan-karyawan gitu loh, shift WFH, karena nggak mampu untuk di awal-awal itu untuk backup di cash flow kita karena berantakannya. Ada pengurangan nggak dari karyawan? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada pengurangan sih, tapi mungkin pengurangan waktu, pengurangan jam kerja, dan juga kan memang kita harus nggak melulu untuk memorsir, salah satunya juga untuk menjaga kesehatan dan produktivitas teman-teman di tempat saya. Salah satunya dengan WFH tadi kan. WFH. Jadi kan karena memang kita lebih saat adanya pandemi tersebut kita mencari peluang, fokuskan ke online gitu loh. Order online gitu. Order online. Oke, baik Bung, tadi dari penjelasannya ada beberapa bidang usaha yang dijalankan oleh Bung Dayat. Iya, ada sedikit bidang Bang. Ini tadi kan istilahnya omset yang menurun. Nah, dari omset tuh ini dari istilahnya pembelian barang nih. Misalnya misal ini kan barang ini pasti beli juga kan? Iya. Itu gimana? Bahan-bahan yang istilahnya kita sebagai penjual lagi ngambil dari mana nih? Saya langsung dari Surabaya Bang, dari Surabaya. Dan tapi juga itu bahan-bahan juga produksinya juga dari luar sih, kebanyakan dari China juga. Jadi untungnya pada saat itu kami sudah ada stok barang untuk bisa bertahan di beberapa bulan ke depan. Tapi alhamdulillah masih bisa ditahan gitu lah intinya. Dari dampak ini apakah melonjak dari pembelian barang, harga lah istilahnya? Oh, untuk harga maksudnya kebutuhan kami gitu untuk belanja. Iya Bang, kebutuhan melonjak drastis pada saat itu, drastis. Tapi kami masih ada stok yang lama yang bisa digunakan, jadi itu hanya sebagai penunjang saja yang ya mungkin ketika ada customer yang membeli juga ke kami jelaskan barang yang Bapak butuhkan ini kami menyiapkannya dari bahan yang harusnya harganya segini karena terkena dampak ya, ini kami jelaskan juga gitu lah. Naik apa turun nih? Naik Bang. Baik. Naik. Iya. Oke. Berarti memang merata ya. Merata Bang. Merata dan saya rasa ini tidak terperhitungkan bahasanya karena tidak ada yang ini kan, tidak ada yang menyangka gitu loh. Yang tadinya di awal tahun kami mengatur cash flow itu sudah oke, yang berani kemudian perkreditan itu jalan yang berani mengambil kredit segini. Kemudian merencanakan ke depan itu seperti apa, akhirnya adanya yang kita tidak sangka-sangka ini berantakan semuanya. Teman-teman, tapi sudah ada strategi untuk mengantisipasi semua yang bisa dijalankan oleh Bung Dayat. Iya, harus ada strategi Bang.